kita memasuki materi terakhir, yaitu bab 6. Silakan perhatikan kompetensi dasar dan indikatornya. Pada materi terakhir ini, anak-anak bisa melihat pada buku paket halaman 147 sampai 153. Kita akan membahas subbab A dan subbab B. Oke, sebelum kita memasuki materi, mungkin anak-anak masih ingat materi minggu yang lalu, yaitu tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia, di mana bahwa kita memang beragam, tetapi ternyata keberagaman itu merupakan sebuah kebanggaan, sebuah kekayaan yang sangat luar biasa, menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas makna bela negara dan dasar hukum dari bela negara. Anak-anak tentu masih ingat ya lagu Bagimu Negeri. Seandainya kita menyanyikannya dengan sepenuh hati, maka pasti kita akan merasa bahwa kita menjadi bangsa yang besar karena perjuangan para pendahulu kita. Silahkan anak-anak menyanyikan lagu Bagimu Negeri ciptaan Gus Bini. Pada materi ini, anak-anak bisa melihat apa saja yang akan kita bahas. Kemudian di depan anak-anak juga bisa melihat betapa gagahnya para perwira Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian. Mereka bahu-membahu untuk membela, mempertahankan negara, baik dari serangan dari luar ataupun juga dari dalam. Baiklah, kita akan mulai membahas materi. Silahkan anak-anak menyimak, kemudian mencatat hal-hal yang penting. Yang pertama yaitu berkaitan dengan pengertian negara, bangsa, dan tanah air. Negara adalah organisasi kekuasaan. Nah, berarti dengan kekuasaan itu, maka negara bisa memiliki kemampuan untuk mengatur pemerintahan, memaksakan sebuah tata tertib kepada warga negaranya. Kemudian bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki kesamaan, baik dari ideologi, budaya, sejarah, bahkan tujuan. Kemudian tanah air adalah tempat di mana kita dilahirkan, bahkan sampai menutup mata. Kemudian materi yang berikutnya yaitu fungsi negara. Ada 4, yaitu fungsi ketertiban, yaitu negara akan menciptakan ketertiban demi terwujudnya masyarakat yang aman. Contoh yang kecil misalnya, kenapa pedagang kaki lima tidak boleh berjualan di trotoar? Nah, itu tugas dari bagian ketertiban umum untuk menertibkan para pedagang yang tidak berjualan pada tempatnya. Fungsi yang kedua yaitu kesejahteraan dan kemakmuran. Negara punya kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negaranya. Yang ketiga, fungsi pertahanan, yaitu negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan yang kelima, keempat, negara memiliki fungsi keadilan, yaitu negara harus mampu menciptakan keadilan di semua bidang kehidupan. Tujuan negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat. Unsur-unsur negara. Unsur negara meliputi 2, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif.
Unsur konstitutif sendiri meliputi 3 hal, yaitu yang pertama rakyat, yang kedua wilayah, yang ketiga pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan unsur deklaratif meliputi pengakuan dari negara lain, baik itu secara de facto adanya sebuah negara ataupun secara de jure yang berkaitan dengan pengakuan internasional. Nah, berkaitan dengan unsur-unsur negara, maka anak-anak tentu paham ya bahwa suatu negara ada apabila memiliki rakyat atau penduduk, baik itu penduduk ataupun bukan penduduk, baik itu WNI ataupun WNA. Kemudian wilayah sendiri terdiri dari wilayah darat, laut, dan udara yang memiliki batas-batas, baik itu batas alam ataupun batas buatan. Juga termasuk wilayah teritorial yang dihuni atau didiami oleh para wakil dari negara lain. Kemudian berkaitan dengan pemerintahan yang berdaulat, maka sebuah pemerintahan yang berdaulat sangat penting sekali, yaitu negara yang merdeka atau pemerintahan yang merdeka, baik berdaulat ke dalam ataupun berdaulat ke luar. Itulah 4 unsur negara. Mengapa kita harus membela negara? Karena membela negara adalah sebuah kewajiban dasar manusia, yang juga merupakan sebuah kehormatan sebagai wujud kalau kita mencintai tanah air kita. Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy mengatakan, "Jangan tanyakan apa yang dapat dilakukan oleh negaramu untukmu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu." Atau, jangan bertanya apa yang telah diberikan negara kepadamu, tapi bertanyalah apa yang sudah kamu berikan untuk negaramu. Oleh karena itu, mari kita berjuang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada NKRI. Sementara cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari dalam hati warga negara untuk melindungi tanah airnya. Dasar hukum bela negara. Yang pertama, UUD 45, kemudian yang kedua, ketetapan MPR, dan yang ketiga adalah undang-undang. Mari kita lihat penjelasannya. Pada intinya, Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi yang pokok adalah pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Anak-anak bisa lihat pasal 27 ayat 3 berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pembelaan negara, baik ketika negara dalam keadaan genting ataupun negara dalam keadaan aman. Kemudian pasal 30 ayat 1 khususnya, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sementara untuk pasal 30 ayat 2, yaitu berkaitan dengan sis han kamrata atau mengikut sertakan seluruh kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian TAP MPR, yaitu nomor 6 tentang pemisahan TNI dan Polri. Di situ anak-anak bisa melihat bagaimana peran dan fungsi dari TNI, kemudian kepolisian, dan bagaimana antara TNI dan warga negara bersama-sama saling membantu
dalam bidang Hankam. Kemudian TAP MPR nomor 7 MPR tahun 2000 tentang peran TNI dan peran polisi. Di situ menunjukkan untuk TNI sebagai alat negara, yaitu alat pertahanan. Sebagai alat pertahanan negara, maka tugasnya adalah menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara. Dan tugas negara adalah menyelenggarakan wajib militer bagi warga negaranya. Kemudian peran kepolisian negara Republik Indonesia. Anak-anak bisa melihat ada Densus 88, Gegana, kemudian polisi militer. Kemudian pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok polisi adalah memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, kemudian melakukan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Kemudian yang nomor 3, undang-undang yang mengatur tentang bela negara. Anak-anak bisa melihat, ya ada 5 undang-undang. Silakan diperhatikan. Sebelum kita akhiri, mari kita melakukan refleksi dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini, yaitu berkaitan dengan materi. Berkaitan dengan bela negara adalah sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan sebuah kehormatan. Bahwa kalau kita mencintai, maka kita akan membelanya sampai mati. Kemudian untuk minggu depan, kita akan belajar sub C, yaitu perjuangan mempertahankan Republik Indonesia. Nah, kemudian agar kalian itu memiliki kemampuan menguasai materi, maka silahkan kerjakan tugas-tugasnya. Baiklah, karena keterbatasan waktu, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.